蓝风。 刘寒叔，你已入魔，竟学了这样的写法，是血魔道的秘法。道友饶命啊！ Halo guys, kali ini kita bakal melanjutkan Tonghua yang kemarin nih guys. Season 5 dari Stellar Transformation atau Xing Zhen Bian episode 2-nya. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat ada seseorang yang sedang menikmati suasana di istananya. Dia juga berkata kalau dengan bantuan utusan immortal, keluarga Liu pasti akan dikalahkan guys. Ternyata dia sedang berbicara kepada seseorang dari keluarga Yan. Dan orang itu adalah Yu Tian guys, dari sekte pedang Giok. Nggak disangka-sangka juga ternyata seseorang dari keluarga Yan datang ke sekte pedang Giok untuk meminta bantuan agar dia bisa menguasai formasi teleportasi guys. Tapi Yu Tian di sini mengatakan kalau dia harus berhati-hati jika keluarga Liu bekerja sama dengan seseorang yang ada kaitannya dengan Kaisar Iblis Darah. Tapi tiba-tiba istana mereka mulai berguncang guys. Melihat itu orang-orang di dalam istana auto bingung karena apa yang terjadi. Yu Tian di sini langsung emosi yang ternyata karena ada seseorang yang berani membuat keributan di istananya. Dan ternyata itu adalah Qin Yi yang menyerang mereka guys. Dia mengatakan kalau Han Shu sudah babak belur olehnya. Jadi dia datang untuk membalaskan dendam. Orang dari keluarga yang mengatakan kalau dia hanyalah seorang sampah, tetapi berani meminta peta antar bintang pula. Sehingga dia pun menyerang Qin Yi guys, dan pertarungan pun terjadi. Tetapi dengan mudahnya Qin Yi mengalahkannya. Tak lama dari itu juga, Yu Tian pun muncul. Dia emosi karena Qin Yi berani-beraninya menyerang sekte pedang Giok miliknya. Sehingga dia pun menyerang Qin Yi dengan teknik formasi lantai 5 bintang. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Itu kita bisa melihat sangatlah sengit guys. Diketahui juga kalau tingkat kekuatan Yu Tian itu sama dengan Dranah Golden Immortal tingkat 8. Sampai-sampai Qin Yi harus menggunakan boneka immortal miliknya, yaitu si Lan Feng guys, untuk menghadapi si Yu Tian. Sehingga pertarungan pun berlanjut. 如此挑战御剑宗威严。 Tapi untungnya karena Lan Feng itu sangat kuat, Yu Tian kewalahan dan dia berhasil dikalahkan oleh Qin Yi. Sebelum dia sempat meninggoy, ternyata dia mengirimkan pesan kepada gurunya yang bernama Yu Qingzi yang berada di Mystic Immortal tingkat 1 guys. Kalau dia sudah dibantai oleh orang yang bernama Qin Yi. Dia bakal mengancam Qin Yi kalau sekte pedang Giok akan membalaskan dendam ini kepada semua anggota keluarga Qin Yi nanti. Tentu saja Qin Yi langsung beranggapan kalau ini bakal menjadi masalah panjang di masa depan. Ya, ini namanya rantai balas dendam guys. Tapi untungnya dia mendapatkan banyak sekali barang berharga dari si Yu Tian ini. Singkat cerita, Qin Yi pun memutuskan untuk berlatih meningkatkan kekuatannya karena dia yakin kalau sekte pedang Giok nggak bakal tinggal diam guys. Sehingga dia segera mengasingkan dirinya selama 10 tahun dan berlatih yang namanya metode 9 penyempurnaan jiwa untuk mengembangkan air mata meteor yang ada di tubuhnya guys. Dia juga berusaha untuk membuka lapisan kedua dari spektrum binatang. Dia juga mengatakan karena dia sudah mempelajari namanya metode 9 penyempurnaan jiwa, sekarang ranah jika manusianya bisa menerobos ke ranah jiwa bumi guys.
Alhasil dia juga berhasil membuka lapisan kedua dari spektrum binatang. Dia juga terkejut karena jumlah Raja Iblis tingkat 8 di lapisan kedua spektrum binatang itu melebihi 100 guys. Bahkan ada juga 28 Raja Setan tingkat 9. 从人魂境迈入地魂，三魂九炼功法果然玄妙，这下应可打开万兽谱第2层了。暗星后期妖王数目竟然也过100了，9级妖王竟就有28个。 Setelah itu dia pun memanggil pemimpin Raja Iblis. Raja Iblis di lapisan kedua spektrum binatangnya guys, yang bernama Konglan, Raja Setan tingkat 9. Dia di sini menyuruh Konglan untuk bertarung dengannya, mengetes hasil latihan yang baru saja dia pelajari selama mengasingkan diri selama 10 tahun guys. Sambil mereka bertarung, Qin Yu di sini bertanya-tanya apakah dia yakin bisa melawan Kaisar Immortal tingkat rendah, yaitu Sekte Pedang Giok guys. Konglan pun menjawab kalau Sekte Pedang Giok itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Bahkan dia percaya dirinya sendiri nggak yakin kalau dia bisa menang guys. Apalagi ketua dari Sekte Pedang Giok sendiri adalah salah satu dari ke-36 raja di bawah arahan Kaisar Yi. Dan di antara ke-36 raja itu ada 18 kaisar terkuat guys. Berarti ketua Sekte Pedang Giok ini bukan main ya. Dia juga memberikan nasihat kepada Qin Yu untuk tidak memprovokasi Sekte Pedang Giok. Waduh, nasi udah jadi bubur, udah keburu disenggol guys. Setelah pertemuan itu, Qin Yu pun kembali ke Taman Bambu di kota Liu Feng. Qin Yu di sini mulai khawatir karena dia terus-terusan terkena masalah yang sangat rumit guys. Sehingga dia memutuskan untuk bertemu dengan Hou Fei dan Xiao He terlebih dahulu. Tetapi alam iblis immortal dan setan ini sangat luas guys, jadi mungkin cukup kesulitan dalam menemui mereka berdua itu. Gak lama kemudian Han Shu dan Shoyan akhirnya datang menemuinya. Di sini Han Shu meminta maaf karena dirinya yang tidak berguna dan tidak bisa mendapatkan peta antar bintang. Tapi Qin Yu yang melihatnya sedikit bangga karena setelah 10 tahun tidak bertemu, dia sudah mencapai tahap menemah Dark Space. Qin Yu menduga kalau pastinya itu karena dia yang terus-terusan berlatih keras guys. Han Shu mengatakan semenjak Qin Yu membantunya memperluas meridiannya, dia sama sekali nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan dan selalu tumbuh menjadi semakin kuat. Sehingga Qin Yu di sini mengingat kalau dulunya Han Shu itu memohon agar dirinya menjadi gurunya guys. Dan sekarang Qin Yu menawarkan diri, apakah Han Shu masih membutuhkan dirinya sebagai gurunya? Mendengar itu tentu Han Shu sangat senang dong. Dan dia tentu mau menjadi muridnya Qin Yu lagi. Karena Qin Yu melihat si Han Shu sudah cukup kuat, akhirnya sekarang si Han Shu itu bisa mengikuti metode latihannya Qin Yu guys. Wow, ini bakal menjadi orang kuat nih si Han Shu nih. Setelah itu dia pun membimbing Han Shu berlatih metode miliknya. Dan setelah itu juga, Han Shu pun pergi melihat kembang api bersama dengan Lin Lin guys. Wanita yang diselamatkan di part sebelumnya. Dan sepertinya juga mereka semakin dekat semenjak kejadian itu. Tentu dong udah diselamatin walaupun sebenarnya nggak butuh. Cewek mah pasti dulu punya ya. Hihihi. Keesokan harinya Han Shu di sini sedang membeli sebuah pernak-pernik untuk Lin Lin guys, yaitu mutiara kaca. Setelah dia membelinya dan ingin menemui Lin Lin, dia melihat Han Ming yang sedang berjalan-jalan di kota. Waduh, kok bisa ada di sini dia ya? Bukannya dia kemarin dihukum sama si Ming Han ya? Han Shu pun kebingungan karena dia harusnya mengasingkan diri dan dia ingin mengikutinya. Tapi di sisi lain, Lin Lin juga memanggilnya. Namun rasa penasarannya terlalu tinggi sehingga dia mengatakan kepada Lin Lin kalau dia sedang ada urusan mendadak. Sehingga Lin Lin pun dia suruh untuk menunggunya di danau nanti malam. Setelah itu Han Shu pun mengikuti Han Ming sampai ke sebuah tempat guys. Di tempat itu Han Ming sedang menggoda seorang wanita.
Tapi nampaknya wanita ini cukup takut ketahuan sama tetua agung guys. Hang Mi yang melihat itu pun menenangkannya dan mengatakan kalau tetua agung itu sedang bekerja sama dengan utusan immortal dari sekte pedang Giok. Jadi dia nggak bakal ada di sini. Dia juga mengatakan kalau tetua agung sedang mendiskusikan cara dalam menghadapi Qin Yun. Tapi wanita itu cukup takut dan mengatakan si tetua agung memerintahkan untuk tidak menyinggol Qin Yun loh. Tapi si Han Mi membeberkan sebuah fakta di mana dia mengatakan sebenarnya mereka ini cuma meminjam kekuatannya Qin Yun untuk melawan keluarga Yan. Tentu mendengar itu Han Shu terkejut guys. Dia tidak menyangka kalau si Han Ming sebenarnya tidak pernah dihukum. Dia juga menduga kalau tetua agung sebenarnya sudah mengetahui dirinya bakal dihajar oleh keluarga Yan. Jadi pokoknya sebenarnya Qin Yun sama Han Shu itu dijebak guys. Han Shu pun segera memfokuskan indera pendengarannya untuk menguping pembicaraan tetua agung. Dia di sini mendengar kalau keesokan hari ketiga Kaisar Immortal bakalan datang dan membawa 100 Golden Immortal untuk menangkap Qin Yun guys. Dia juga mendengar kalau tetua agung memang bekerja sama dengan sekte pedang Giok dan dia juga mempunyai rencana untuk membantu sekte pedang Giok dalam menangkap Qin Yun. Tentu Han Shu auto terkejut dan tidak menyangka kalau ternyata kakeknya itu bakal membantai gurunya sendiri guys. Wadidaw, ini bakal menjadi pertarungan pecah ini, kacau ini. Di sisi lain, Lin Lin yang sedang menunggu Han Shu di danau kota Liu Feng, dia khawatir karena Han Shu nggak kunjung kembali. Tidak lama kemudian, akhirnya Han Shu pun datang guys. Ya, seperti biasa dia meminta maaf karena sudah datang terlambat. Lin Lin di sini memaafkannya dan memberikannya sebuah permen. Lin Lin juga menyadari kalau sebenarnya Han Shu itu sedang menyembunyikan sesuatu guys. Tapi Han Shu berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia juga memberikan mutiara kaca yang dia beli waktu tadi untuk si Lin Lin. Dan ini adalah oleh-oleh darinya. Tentu mendengar itu si Lin Lin marah guys. Karena dia menganggap Han Shu ini mengusirnya. Ya, namanya wanita ya guys ya. Han Shu segera menjelaskan kalau sekarang dia dan gurunya sedang kembali ke Taman Bambu. Jadi kemungkinan dia tidak bisa menemui Lin Lin untuk sementara waktu guys. Dia juga mengatakan mungkin saja akan terjadi masalah yang cukup besar dengan keluarga Yan. Sehingga dia menyuruh Lin Lin untuk segera pergi sementara dari kota ini terlebih dahulu. Karena bakal ada perang besar-besaran nih. Tentu si Lin Lin langsung mengerti akan keadaannya guys. Tidak punya banyak waktu, Han Shu segera berpamitan kembali ke kediaman sang guru. Setelah dia menemui gurunya, dia langsung memberikan informasi kalau semenjak si Yu Tian itu terbantai, Kaisar Yu marahnya bukan main. Dan sesuai tebakan Qin Yun di awal-awal kalau masalah ini bakal perpanjang guys. Di mana ada kemungkinan wilayah keluarga Liu bakal disegel. Sehingga dia menyuruh gurunya untuk segera pergi dari wilayah ini. Dia juga mengatakan kalau tetua agung menyuruhnya untuk berlatih teknik formasi. Jadi kemungkinan dia tidak bisa menemui gurunya Qin Yun guys. Sebenarnya si Han Shu ini berbohong. Dia berniat untuk menyelamatkan gurunya Qin Yun karena kan besok 3 kaisar akan datang dan menangkapnya. Mendengar itu, Qin Yun pun terpaksa pergi dari wilayah ini guys. Dia juga tidak lupa kalau dulu dia pernah berjanji memberikan Han Shu sebuah harta pusaka. Jadi sekarang karena mereka ingin berpisah, Qin Yun pun memberikan beberapa pilihan harta pusaka untuk si Han Shu. Tentu dengan senang hati Han Shu menerima dan memilih salah satu harta itu guys. Setelah itu, Qin Yun pun berjalan keluar taman untuk pergi ke formasi teleportasi. Sambil berjalan, Qin Yun sebenarnya mengetahui kalau sebenarnya si Han Shu sudah sejak lama menginginkan harta yang dia pilih itu guys. Tapi di sini Han Shu meminta sesuatu permintaan kepada gurunya Qin Yun.
yaitu dia ingin mengetahui teknik pedang penghancur langit. Tentu mendengar itu, Qin Yi pun memberikannya nasihat dong. Kalau untuk mempelajari itu, kondisi tubuhnya Han Shu yang sekarang sangat tidak memungkinkan mempelajari teknik pedang penghancur langit, guys. Bisa dibilang metode rahasia aliran iblis itu bisa menyakiti dirinya sendiri. Han Shu juga mengatakan kalau sebenarnya dia pernah menceritakan teknik itu kepada teman-temannya saat mereka bertukar informasi kultivasi, guys. Jadi bisa dibilang dia itu keceplosan lah. Tapi teman-temannya itu nggak percaya ada teknik yang sangat kuat seperti itu. Karena itu agar dirinya tidak malu di depan para teman-temannya, dia meminta gurunya Qin Yi untuk mengatakannya saja. Dan dia juga berjanji akan mempelajari teknik itu mulai dari sekarang, guys. Ya, Qin Yi sebagai guru yang baik menurutinya dan memperlihatkan teknik penghancur langit. Dia bakal memperingati Han Shu agar tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah itu, Han Shu berkata kalau sebenarnya dia ingin mengantar gurunya Qin Yi ke formasi teleportasi, guys. Tetapi dia mengatakan kalau Sang Tetua Agung sudah memanggilnya untuk belajar formasi. Ya, tentu Qin Yi langsung bergegas untuk pergi ke formasi teleportasi sendirian. Setelah kepergiannya Qin Yi, Han Shu langsung pergi ke tempat Tetua Agung dan orang-orang dari Sekte Pedang Giok. Dia mengatakan kalau gurunya Qin Yi itu sudah pergi. Jadi sekarang dialah yang akan menanggung semua hukumannya. Waduh, ini murid gila baik banget asli. Tentu orang-orang dari Sekte Pemecah Giok nggak terima dong, karena rencana mereka harus hancur berantakan, guys. Tetua Agung segera menenangkan mereka dan mengatakan kalau dia bakal mengirimkan seseorang untuk menghalangi Qin Yi yang belum jauh perginya. Namun Han Shu mendengar itu langsung maju dan menyerang Tetua Agung, guys. Han Shu segera menggunakan teknik aliran iblis yang dia dapatkan dari sang guru untuk meningkatkan kekuatan. Yang dimana itu membuat Tetua Agung dan orang-orang dari Sekte Pedang Giok Auto terkejut, guys. Dari manakah Han Shu mempelajari teknik seperti ini coba? Waduh. Liu Han Shu,你已入魔，竟学了这样的写法，是血魔道的秘法。 Di sisi lain, Qin Yi pun telah sampai di gerbang formasi teleportasi antar bintang. Saat melihat Qin Yi ingin pergi, Lin Lin segera menghampirinya dan mengatakan kalau harusnya dirinya bersama Han Shu. Tapi kok Han Shu-nya nggak ada coba. Tentu mendengar itu, Qin Yi pun bingung dong. Dia langsung curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh muridnya itu. Sehingga dia bergegas pergi ke istana keluarga Liu. Dan itulah yang terjadi sebelum scenes di part sebelumnya, guys. Dan sekarang Qin Yi marah besar, ingin menyerang Tetua Agung dan orang-orang dari Sekte Pedang Giok. Sehingga pertempuran pun terjadi. Karena Qin Yi terlalu kuat membuat orang-orang dari Sekte Pedang Giok Auto ketar-ketir. Dia pun memohon meminta ampun kepada Qin Yi. Tetapi itu cumalah trik liciknya untuk mengulur waktu sampai ketiga Kaisar Immortal datang, guys. Setelah dia melihat ada kesempatan tanpa basa-basi, dia segera menyerang Qin Yi. Tapi untungnya Qin Yi menyadari hal itu dan segera membantainya, guys. Setelah itu dia menyerahkan Han Shu kepada Lin Lin dan menyuruh mereka masuk ke mansion Immortal Qin Yi miliknya, guys. Dan sekarang Qin Yi itu bakal berhadapan dengan 3 Kaisar Immortal dari Sekte Pedang Giok. Waduh, ini seru banget asli nih. Apalagi di part selanjutnya kacau banget.
Aduh, bakalan pecah ini perangnya nih guys. Tunggu dulu dong, ada spoiler sedikit buat part selanjutnya, di mana buat episode 3 season 5 Shin Champion, nantinya si Shinji itu benar-benar berhadapan dengan seseorang yang bernama Senior Qianqi. Dan dia adalah seorang pemimpin dari ke-36 raja di bawah Kaisar Yu guys. Kacau ini. Pemimpin dia loh. Paling kuat dong guys. Yang ternyata dia juga berniat membalaskan dendam Huayan yang dulu pernah dibantai oleh Shinji dan mengambil semua harta dari alam Niang. Hayo, penasaran kan kalian? Kacau sih. Soalnya lagi nanti untuk part 3-nya di minggu depan lagi, atau mungkin update secepatnya kali ya. Tapi satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini.